Perkenalkan, nama saya Desri Nurani Sinaga dengan NIM 22311420011. Saya dari kelas B Pendidikan Musik 2023, Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Sendera Tasik, Prodi Pendidikan Musik, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang wilayah atau register suara dalam paduan suara. Apa sih wilayah atau range suara dalam paduan suara? Wilayah atau range suara dalam paduan suara adalah jangkauan nada yang dapat dinyanyikan oleh seorang penyanyi dengan nyaman tanpa harus mengalami ketegangan atau gangguan vokal. Setiap penyanyi pasti memiliki jangkauan suara yang berbeda-beda yang tergantung pada faktor fisiologis, teknik vokal, dan pengalamannya dalam bernyanyi. Wilayah suara yang baik ditentukan oleh keseimbangan antara resonansi, pernapasan yang benar, serta kontrol vokal yang baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang register wilayah dalam paduan suara, klasifikasi suara dalam paduan suara, serta peran masing-masing jenis suara dalam paduan suara. Dalam paduan suara, rentang vokal dibagi menjadi beberapa kategori umum yang digunakan dalam musik klasik maupun modern. Setiap kategori memiliki batasan nada yang dapat dicapai oleh penyanyi tanpa menyebabkan ketegangan berlebih. Selain itu, faktor usia, latihan, dan jenis latihan vokal juga berkontribusi dalam memperluas atau membatasi jangkauan seseorang. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi seorang penyanyi untuk memahami batasan dan potensi vokalnya agar dapat tampil secara optimal dalam paduan suara. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang apa sih itu register suara atau range suara. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang register suara. Menurut Davids, register suara adalah serangkaian nada yang dinyanyikan dengan mekanisme vokal yang serupa yang menghasilkan kualitas suara yang khas dalam jangkauan tertentu. Davids juga menjelaskan bahwa setiap register memiliki karakteristik yang unik yang ditentukan oleh koordinasi pita suara dan resonansi vokal. Register suara itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama register suara bawah, yang kedua register suara tengah, dan yang ketiga register suara atas. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah register bawah. Pada saat bernyanyi, lower register dibutuhkan untuk mencapai nada-nada yang rendah yang pada umumnya terkait dengan suara dada atau chest voice. Cara melatih register ini dengan mengembangkan dan menekankan bagian dada ketika menyanyi untuk memungkinkan nada-nada yang dikeluarkan saat menyanyi akan menjadi lebih besar, hangat, dan mudah digapai. Biasanya register ini digunakan oleh penyanyi yang berjenis suara alto. Yang kedua adalah register tengah. Register tengah merupakan gabungan antara register bawah dengan register atas. Register tengah digunakan untuk wilayah nada tengah. Pada register tengah, penggunaan resonansi bagian mulut digunakan untuk mendapatkan pitch yang tepat. Cara menggunakan register tengah ini adalah dengan mengambil nafas menggunakan pernapasan diafragma. Kemudian register suara akan terjadi pada laring dan sekitar mulut yang digunakan atau dibantu oleh lidah. Yang ketiga adalah register atas. Register atas digunakan untuk mencapai nada-nada yang tinggi, bahkan nada yang sangat tinggi. Penggunaan register atas menghasilkan suara kepala atau head voice yang sering digunakan oleh para penyanyi yang berjenis suara sopran. Penggunaan head voice dapat menghasilkan suara yang lebih keras dibandingkan dengan register suara bawah. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan tentang register suara dalam paduan suara. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang klasifikasi wilayah suara dalam paduan suara. Di dalam sebuah paduan suara, suara penyanyi biasanya akan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama, yang dimana hal ini bertujuan untuk menciptakan sebuah harmoni dalam keseluruhan komposisi vokal yang dibuat. Pembagian ini akan dibagi berdasarkan jangkauan nada yang dinyanyikan oleh masing-masing penyanyi secara nyaman dan tanpa mengalami ketegangan vokal yang berlebihan. Yang pertama ada suara soprano, yang dimana suara sopran merupakan tipe tertinggi untuk jenis suara wanita. Suara sopran biasanya menjangkau range suara antara nada C4 sampai dengan G5. Yang kedua ada alto. Alto merupakan suara wanita dengan jangkauan yang lebih rendah dibandingkan suara soprano. Karakter suara alto cenderung lebih hangat dan dalam, serta berfungsi sebagai pengisi harmoni dalam paduan suara. Alto memiliki rentang nada yang berkisar antara G3 hingga dengan E5.
yang dimana suara alto memberikan keseimbangan dan kedalaman suara dalam harmoni vokal. Yang ketiga ada tenor. Tenor adalah suara pria dengan jangkauan tertinggi dalam kategori suara pria. Suara tenor seringkali memiliki karakteristik yang ekspresif dan juga kuat. Seringkali digunakan dalam melodi sekunder atau harmoni dalam komposisi vokal. Rentang nada pada tenor adalah berkisar dari C3 hingga dengan A4 dan seringkali menjadi elemen yang menambah dinamika dalam paduan suara. Lalu yang keempat ada bass, yang dimana bass merupakan suara pria dengan jangkauan terendah dalam paduan suara. Suara bass memiliki karakteristik yang dalam, resonan, dan kuat serta berfungsi sebagai fondasi harmoni dalam komposisi vokal. Rentang nada bass berkisar dari E2 hingga E4, yang dimana suara bass memberikan kestabilan dan kedalaman suara dalam paduan suara. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang klasifikasi jenis suara dalam paduan suara. Di sini saya akan menjelaskan pula tentang peran masing-masing jenis suara dalam paduan suara. Setiap suara dalam paduan suara memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi untuk menciptakan satu harmoni vokal yang seimbang dan indah. Pembagian suara ini memungkinkan setiap penyanyi berkontribusi sesuai dengan kemampuan vokalnya sehingga keseluruhan suara tidak terdengar timpang dan terdengar harmonis. Yang pertama ada soprano, yang dimana soprano adalah sebagai suara yang tertinggi dalam paduan suara, seringkali bertugas untuk membawa melodi utama dalam lagu. Suara soprano memiliki karakter yang cerah dan jelas yang memungkinkan melodi terdengar dominan dalam aransemen musik. Selain itu, sopran juga seringkali memberikan nuansa dinamis yang di dalamnya memiliki komposisi tinggi, variasi nada tinggi yang memberikan kesan ekspresif pada lagu. Lalu ada alto, yang dimana alto memiliki jangkauan suara yang lebih rendah dibanding soprano yang berfungsi sebagai pengisi harmoni yang memperkaya tekstur vokal dalam paduan suara. Suara alto seringkali berperan sebagai jembatan suara tinggi dan rendah yang dimana ini berfungsi sebagai menjaga keseimbangan keseluruhan harmoni vokal. Alto juga seringkali digunakan untuk memberikan nuansa kedalaman dalam aransemen, terutama dalam bagian lagu yang membutuhkan suara yang stabil dan hangat. Lalu ada suara tenor, yang dimana suara tenor adalah suara pria dengan jangkauan tinggi yang seringkali mengisi bagian melodi kedua atau harmoni yang melengkapi suara soprano. Peran tenor sangat penting dalam menciptakan dinamika vokal, terutama dalam paduan suara campuran. Dalam karakter suara yang kuat dan dengan karakter suara yang kuat dan ekspresif, tenor seringkali membawa energi tambahan dalam bagian tertentu dari bagian lagu, terutama dalam klimaks atau bagian yang membutuhkan intensitas yang besar. Lalu ada suara bass. Suara bass merupakan suara pria dengan jangkauan terendah dalam paduan suara. Peran utama bass adalah sebagai fondasi dalam harmoni vokal yang memberikan kestabilan dan kekuatan dalam struktur musik. Suara bass membantu menciptakan dasar harmoni yang kokoh dan memberikan kedalaman vokal yang mendukung bagian suara lainnya. Tanpa bass yang kuat, aransemen vokal akan terdengar kurang seimbang dan kehilangan kekuatan harmoninya. Dari semua yang saya jelaskan tadi, saya menarik kesimpulan wilayah atau register suara dalam paduan suara merupakan aspek fundamental yang menentukan kualitas harmoni dan keseimbangan vokal dalam sebuah ensemble. Setiap kategori suara, baik itu sopran, alto, tenor, dan bass, memiliki karakteristik unik yang berkontribusi pada keselarasan vokal. Pemahaman tentang register suara membantu dalam teknik vokal yang baik, memungkinkan penyanyi untuk mengontrol suara mereka dengan optimal dan menghindari ketegangan vokal. Selain itu, pembagian suara yang tepat juga mempermudah konduktor dalam mengatur dinamika dan warna suara dalam paduan suara. Selain aspek teknis, pemahaman tentang register suara juga berperan dalam penghayatan musik dan ekspresi artistik. Dengan memahami batas dan potensi masing-masing register, para penyanyi dapat menampilkan interpretasi yang lebih emosional dan mendalam sesuai dengan tuntutan musikal. Penggunaan teknik yang benar dalam berpindah antar register juga dapat memperkaya warna suara dan memperkuat kesatuan dalam ansambel paduan suara. Kesadaran akan pentingnya
register suara dapat meningkatkan pengalaman bermusik dalam paduan suara secara keseluruhan. Penyanyi yang memahami register suara, mereka dapat lebih mudah beradaptasi dengan berbagai genre musik, baik itu dari klasik hingga kontemporer. Oleh karena itu, studi dan latihan yang berkelanjutan dalam mengelola register suara dapat menjadi kunci untuk mencapai kualitas vokal yang optimal dan harmoni yang lebih baik dalam paduan suara.